Shalom kekasih Kristus, bagaimana kondisi dan keadaan kehidupan jasmania dan spiritual saudara dan kita semua? Tentunya saya berharap kita semua semakin mengenal akan Tuhan lebih dalam lagi. Para pendengar renungan bakat dalam Tuhan, dengan kita semua semakin mengenal akan Tuhan, maka akan semakin yakin pada Kristus Yesus sebagai satu-satunya jalan kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kesempatan yang indah pada hari ini kembali kami dapat diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah hari ini firman-Mu mengarahkan iman percaya kami kepada jalan seperti apa yang Kau arahkan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau buka hati dan pikiran kami. Teruslah Tuhan pimpin kami, arahkan kami sehingga kami dalam mengikut Engkau terus semakin diarahkan sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Bahkan kebenaran firman-Mu semakin menanamkan keyakinan kami semakin dalam di dalam Engkau, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami siap dan kami buka hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema hanya satu jalan menuju pintu Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam Yohanes 14 ayat 6. Demikian firman-Nya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma. Memang ada berbagai macam jalan dan berbagai cara di dunia ini. Pepatah ini memberikan pengertian ada berbagai pilihan bagi kita untuk mencapai kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan hidup di dunia. Tetapi pepatah ini tentunya tidaklah demikian dengan jalan keselamatan untuk mencapai surga. Karena dalam Alkitab mengatakan hanya dua jalan dan dua pintu, yaitu jalan lebar dan jalan sempit, pintu sempit dan pintu yang lebar. Ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus yang kita percayai Dia berasal dari surga dan Ia menyampaikan sebagaimana tercatat dalam Matius 7 ayat 13 sampai dengan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Logika mengatakan untuk mencapai pintu surga di mana Tuhan bertata, apabila banyak jalan untuk mencapainya, bukankah itu menandakan betapa mudahnya untuk mencapai surga? Tentunya hal ini bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa menuju jalan ke surga, jalan dan pintunya sempit, sehingga dalam mencapainya sangat sulit. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menunjukkan tentang jalan tersebut dan menyatakan bahwa dirinya sebagai jalan seperti yang dicatat dalam Yohanes 14 ayat 6. Ayat ini memberi pengertian yang sangat jelas, yaitu hanya satu jalan menuju pintu Tuhan untuk seseorang dapat diselamatkan, yaitu percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena Tuhan Yesuslah jalan yang dicari oleh seluruh agama. Agama lain boleh tidak mempercayainya, tetapi itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, di mana semua orang percaya bahwa Yesus pernah ada di dunia dan Yesus menyampaikan bahwa Dialah jalan kebenaran. Sehingga secara tidak langsung hanya satu jalan menuju pintu Tuhan. Kekasih Kristus, ayat Yohanes 14 ayat 6 konteksnya adalah percakapan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya saat perjamuan terakhir yang menyampaikan bahwa Ia akan naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi mereka. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan meneguhkan iman mereka supaya para muridnya jangan gelisah dan tetaplah percaya padanya. Tuhan Yesus akan ke surga untuk menyediakan tempat bagi mereka, dan setelah menyediakan tempat, Tuhan Yesus akan datang kembali supaya di mana Tuhan Yesus berada, murid-muridnya pun berada, dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ini adalah pesan yang sangat penting, suatu pengajaran yang disampaikannya di saat-saat terakhir di mana Yesus berkumpul bersama murid-muridnya, tercatat dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 4.
Dan apa yang disampaikan Tuhan Yesus, Thomas tidak mengerti maksud dari ucapan Yesus tentang pergi menyiapkan tempat, sehingga setelah dilakukan oleh Yesus, mereka pun mengetahui jalannya. Jadi, apa yang Yesus sampaikan saat itu adalah sebuah pernyataan atau kesaksian tentang dirinya sendiri untuk menyiapkan tempat di surga dengan kematiannya di kayu salib yang dikatakan oleh Yesus sebagai satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya sumber kehidupan. Karena dialah yang diutus Bapa di surga untuk menebus umatnya dan membawa mereka pada keselamatan. Kekasih Kristus, maksud pernyataan Tuhan Yesus, "Akulah jalan," merupakan suatu pernyataan tentang dirinya yang sesungguhnya, sekaligus sebuah penghiburan bagi murid-murid. Dalam kesempatan itu pun Tuhan Yesus menyatakan janjinya untuk para murid bahwa di mana aku berada, kamu pun berada. Hal ini memberikan petunjuk bagi para murid bahwa ada sebuah tujuan yang akan mereka capai, sebuah tempat di mana mereka nanti akan berkumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus kembali. Untuk mencapai tujuan itu hanya bisa dicapai melalui Yesus Kristus, karena Yesuslah jalan menuju tujuan tersebut. Di manakah tujuan yang akan dicapai itu? Tempat itu bernama surga, dan jalan menuju surga adalah dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan kehidupan. Jadi pernyataan Yesus bahwa dia adalah jalan dapat juga diartikan bahwa dia adalah satu-satunya jalan atau cara menuju pintu Tuhan yang memperoleh keselamatan jika kita tinggal dan hidup di dalam Tuhan. Kekasih, banyak agama mengajarkan agar jalan hidupnya melakukan kebenaran dengan memberikan cara-cara untuk mentaati aturan-aturan atau hukum-hukum Tuhan. Tentunya dengan pengajaran yang demikian, setiap orang mau dan berusaha untuk mencapai dan mempunyai kemauan yang kuat karena tidak berkehendak berjalan dalam jalan yang salah dan sesat. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah semakin tahu akan hukum, semakin banyak pelanggaran yang dilakukan, dan semakin berusaha untuk mentaati, semakin banyak pemberontakan pula yang dilakukan. Mengapa terjadi demikian? Karena tokoh di agama hanya mengarahkan pada jalan kebenaran, sementara tokoh itu sendiri tidak tahu, apalagi mengenal siapa jalan kebenaran tersebut. Sementara Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah jalan kebenaran. Dia sedang berkata bahwa dirinya dapat dipercaya dan tidak mungkin Yesus salah atau menyesatkan orang yang percaya kepadanya karena ia berasal dari surga. Dialah jalan menuju Tuhan yang bertahta di surga karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Seperti yang dinyatakan dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dialah Sang Firman yang menjadi manusia. Pada dirinya penuh kasih karunia dan kebenaran. Di dalam dia tidak ada kepalsuan. Dan pada Yohanes 1 ayat 17 kembali ditegaskan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi hukum kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi hanya satu jalan menuju pintu Tuhan, yaitu surga melalui Yesus Kristus. Hal ini dinyatakan oleh Petrus yang semula menyangkal, tetapi ia menegaskan bahwa Yesus Kristus satu-satunya pribadi yang memberi keselamatan. Petrus menyatakan ini dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sekarang kita sudah menerima firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat 6 maupun Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang menyatakan hanya satu jalan menuju pintu Tuhan di kolong langit ini, yaitu melalui Yesus Kristus. Kekasih, ingat, hidup di dunia ada batasnya, dan setelah berakhir, kita harus melanjutkan kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan kekal. Untuk mencapai kehidupan yang kekal atau yang disebut surga, hanya satu jalan, yaitu dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita untuk menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sangat luar biasa untuk kehidupan kami, di mana kami diperjelas tentang kehidupan menuju surga bukanlah sesuatu hal yang mudah seperti yang digambarkan dalam pikiran kami, karena Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas bahwa sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Bahkan Tuhan Yesus juga mengatakan sedikit orang untuk mendapatkannya. Tidak sampai di situ, Tuhan Yesus juga memberikan pernyataan dalam firman-Nya bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa yaitu Tuhan kalau tidak melalui Yesus. Dan Petrus juga meneguhkan tentang satu-satunya jalan di dalam Yesus, karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya yang memberikan keselamatan selain di dalam Yesus. Tuhan, terima kasih buat renungan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh sangat memberkati keimanan kami, di mana kami dibawa untuk semakin kokoh dan kuat dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberikan kekuatan melalui Roh Kudus dalam keimanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.